Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok H 04144 dengan fasilitator Bapak Syukur Basuki SEMM, pengajar praktik Ibu Siti Basyratul Zanah SPD, dengan anggota kelompok yaitu Oktavera, Rahmat Fauzi Yulindo, Iing Rani Puspitasari, Sri Haryuni, Elva Deni, dan Tuti Novia akan memaparkan hasil diskusi tentang kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Kiai Haji Dewantara. Hal positif dari pemikiran Kiai Haji Dewantara yang akan dipelajari adalah yang pertama, menerapkan budi pekerti. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dari hal positif tersebut, kelompok kami memilih salah satu yang berkaitan dengan budaya lokal dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu falsafah adat Minangkabau, falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Artinya, adat berpegang pada peraturan, peraturan berpegang pada kitab Allah. Maksudnya di sini yaitu orang Minangkabau sangat menjunjung tinggi peraturan dan kitab Allah. Nilai yang selaras dengan pemikiran Kiai Haji Dewantara yang sesuai dengan budaya lokal. Yang pertama, sopan santun. Di Minangkabau, seseorang yang mempunyai sopan santun dipandang orang yang beradat. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai sopan santun dipandang sebagai seseorang yang tidak beradat. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, suri tauladan. Artinya, orang yang percaya kepada Allah. Nilai yang terkandung di sini adalah menyuruh orang untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Dari pemikiran positif Kiai Haji Dewantara tadi, yang berasal dari budaya lokal, kelompok kami memilih salah satu pemikiran yaitu menerapkan budi pekerti. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Menerapkan budi pekerti itu erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kami memilih profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Karena yang pertama, selaras dengan pendidikan karakter. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, teknologi. Walaupun sekarang gadget itu banyak manfaatnya dalam proses pembelajaran, tetapi kita sebagai orang tua harus mengawasi anak kita supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik dengan adanya gadget ini. Selanjutnya yaitu kerangka merdeka belajar. Profil Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Identifikasi sumber daya dan kompetensi. Yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana untuk belajar. Yang kedua, guru yang senantiasa mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga mampu memberikan layanan terbaik terhadap peserta didik. Yang ketiga, adanya dukungan orang tua dan masyarakat dalam memajukan program sekolah. Alur kerangka merdeka belajar, tujuannya pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global
dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi pelajar Pancasila yang pertama, peserta didik melakukan kegiatan ibadah setiap hari tepat waktu. Yang kedua, peserta didik melakukan perilaku baik. Indikator ketercapaiannya yaitu yang pertama, peserta didik melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Peserta didik tepat waktu dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat duha. Selanjutnya, peserta didik melakukan kegiatan tadarus Quran secara rutin dan hafalan Quran juz 30. Peserta didik mengucapkan salam ketika bertemu dengan warga sekolah. Selanjutnya, peserta didik menunjukkan sikap sopan dan santun. Dan yang terakhir, peserta didik selalu membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terbukti dengan celengan sampah yang masih sedikit isinya. Maksudnya program celengan sampah ini adalah ketika ada warga sekolah, baik itu peserta didik maupun guru yang membuang sampah sembarangan, maka sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, warga sekolah tersebut wajib memasukkan harga sampah yang dibuang ke dalam celengan sampah. Elaborasi. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Yang pertama, membuat kesepakatan dengan pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik. Yang kedua, membiasakan sikap sopan, santun, senyum, sapa, dan salam. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, membuat jurnal harian untuk memantau perkembangan kegiatan peserta didik. Yang kelima, mengevaluasi jurnal secara konsisten. Dan yang terakhir, menindaklanjuti hasil dari jurnal tersebut. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Karena iman dan takwa merupakan fondasi kehidupan dalam menumbuhkan dan memelihara budi pekerti yang baik. Bagaimana cara mencapai profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Yang pertama, peserta didik melaksanakan program yang telah disepakati. Yang kedua, mengevaluasi program tersebut. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap program yang disepakati. Yang keempat, guru memberikan motivasi kepada peserta didik yang telah melaksanakan program yang disepakati maupun yang belum maksimal melakukannya. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang melaksanakan kegiatan dengan baik. Pihak yang berperan adalah yang pertama, guru. Guru di sini adalah calon guru penggerak. Perannya sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator. Yang kedua, pihak sekolah. Pihak sekolah diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana, penanggung jawab, dan evaluasi terhadap program. Yang ketiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu orang tua. Orang tua diminta untuk memberi teladan kepada anaknya dan memantau aktivitas anaknya di rumah. Yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat diminta untuk mendukung dengan cara melibatkan peserta didik dalam kegiatan keagamaan. Ini adalah contoh rubrik jurnal, kemudian ini adalah foto dari celengan sampahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.